Ruang 305, nyanyian mesin pernapasan. Suara dari ruang 305. Tidak ada yang pernah tahu kapan tepatnya mesin itu berhenti. Mungkin sekitar dini hari, ketika kabut turun ke halaman rumah sakit Sumberkasih dan semua burung gagak di genteng serentak terbang menjauh. Tapi bagi mereka yang sempat mendengarnya, suara itu, dengung mesin pernapasan yang mengalun pelan seperti napas manusia sekarat, adalah hal terakhir yang mereka ingat sebelum ruangan itu kembali tertutup selamanya. Rumah sakit itu berdiri di tepi kota kecil, terperangkap antara hutan bambu dan jalur kereta yang sudah tidak aktif sejak 2 dekade lalu. Orang-orang menyebutnya Sumberkasih Lama. Sebuah bangunan bercat putih pudar dengan jendela-jendela tinggi, bau formalin yang entah kenapa tak juga hilang, dan ruang operasi yang selalu terasa lebih dingin 2 derajat dari ruangan manapun. Kunjungan terakhir. Hari itu, Rian Aditya, jurnalis muda dari majalah Urban Traces, datang ke kota itu untuk menulis artikel bertema bangunan terbengkalai peninggalan kolonial. Ia tidak percaya pada hantu. Yang ia tahu, setiap gedung tua pasti punya kisah kelam yang menarik untuk dibaca orang, dan jika difoto dengan sudut yang tepat, bisa jadi konten populer di media sosial. Rian memarkir mobilnya di depan pagar besi yang berkarat. Tulisan, Rumah Sakit Sumberkasih, masih terlihat samar di papan kayu, hurufnya hampir terkelupas habis. Ia melangkah masuk dengan senter kecil dan kamera. Pintu utama tidak dikunci. Engselnya berdecit panjang ketika didorong. Begitu masuk, udara lembab langsung menempel di kulitnya. Bau obat-obatan, karbol, dan debu bercampur jadi satu. Langit-langitnya tinggi, dengan lampu-lampu gantung yang mati sejak lama. Di dinding, masih tergantung papan jadwal dinas dokter. Tanggal terakhir yang tercatat adalah 17 Mei 1998. 27 tahun, gumam Rian sambil menghidupkan perekam suara di ponselnya. Bangunan ini terakhir aktif waktu reformasi meledak di Jakarta. Ia menelusuri lorong demi lorong, mengambil beberapa foto. Di setiap langkah, lantai keramik yang retak berderak kecil, seolah mengeluh. Beberapa kali ia mendengar gema langkah lain dari arah belakang, tapi setiap menoleh, tak ada siapa-siapa. Ia menenangkan diri, mungkin cuma pantulan suara sendiri. Ruang IGD lama. Lorong menuju ruang IGD masih utuh, hanya terhalang tirai plastik buram. Di balik tirai itu, ada ranjang-ranjang besi berkarat, botol infus kosong tergantung, dan sebuah meja operasi besar dengan bercak hitam di permukaannya. Rian menyorotnya dengan senter, dan matanya tertumbuk pada sesuatu di pojok ruangan. Mesin pernapasan model lama, dengan selang yang masih tersambung ke masker oksigen. Anehnya, mesin itu berdengung pelan, seolah masih menyala. Rian mendekat. Kabelnya tidak tersambung kemanapun. Colokan listrik bahkan sudah lepas dari dinding. Ia menatap angka di layar kecil yang masih hidup samar, menampilkan tulisan Ruang 305 Mode, Ventilation Manual. Ia berkerut. Tidak masuk akal. Bagaimana bisa alat itu masih berfungsi tanpa listrik? Catatan perawat. Di meja sebelah mesin, Rian menemukan buku catatan kecil bersampul kain putih. Tulisan tangan di dalamnya rapi dan tegas, seperti catatan medis. 17 Mei 1998. Pasien terakhir telah dipindahkan. Hanya tersisa ruang 305. Perintah kepala rumah sakit. Jangan matikan mesin, apapun yang terjadi. Rian menutup buku itu pelan. Jantungnya berdetak cepat tanpa sebab jelas. Ia mencoba tertawa kecil, meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah peninggalan masa lalu, mungkin tulisan fiktif dari perawat yang bosan. Tapi saat ia berjalan menuju pintu keluar, sesuatu terdengar dari lorong atas, suara langkah kaki pelan, seperti seseorang menyeret sandal rumah sakit. Lantai 3. Tangga menuju lantai 3,5 roboh, tapi masih bisa dilewati. Dari bawah, Rian bisa melihat cahaya redup di ujung lorong. Ia kira itu pantulan senter, tapi setelah diperhatikan lebih lama, cahaya itu berdenyut seperti dari monitor detak jantung. Di dinding tangga, ia melihat tulisan dengan cat merah pudar. Jangan buka 305. Rian tertawa gagap. Klise banget.
Namun langkahnya melambat tanpa sadar. Lantai 3 jauh lebih dingin. Semua pintu tertutup rapat kecuali 305. Pintunya terbuka sedikit, dan dari dalamnya terdengar bunyi bek lembut, seperti suara mesin medis yang bekerja perlahan. Rian menahan napas, lalu mendorong pintu itu perlahan. Ruang 305. Ruangannya masih lengkap, tempat tidur pasien, meja dokter, dan sebuah mesin ventilator tua di sisi kiri. Tapi anehnya, kasurnya terlihat rapi, seperti baru ditata. Di dinding, terdapat foto hitam putih seorang perempuan muda memakai seragam perawat, tersenyum lemah. Tulisan kecil di bawahnya. Suster Ratna, 1975–1998. Rian Mendekat. Wajah di foto itu begitu jelas, seolah baru difoto kemarin. Dan pada detik berikutnya, mesin ventilator itu menyala sendiri. Nafas panjang terdengar dari selangnya. Huf, huf, seperti seseorang baru saja menarik udara pertama setelah lama tenggelam. Rian mundur satu langkah, menyorot senter ke arah mesin. Layar kecil di depannya menampilkan teks baru. Pasien stabil. Terima kasih, Suster Ratna. Catatan ganda. Panik. Rian keluar dari ruangan itu, menuruni tangga, dan membuka ponselnya. Perekam suaranya ternyata terus aktif. Merekam semua sejak tadi. Tapi ada hal aneh. Di menit ke-23 rekaman itu, ketika ia masih berada di lantai 2, terdengar dua suara. Suaranya sendiri, dan suara seorang perempuan menjawab setiap kalimatnya. Rian, kayaknya ruangan ini kosong semua. Suara lain, pelan, serak, tidak semuanya kosong, Mas Rian. Ia langsung berhenti berjalan. Dari mana perempuan itu tahu namanya? Ia belum menyebutkannya sama sekali di dalam gedung. Detik berikutnya, ponselnya mati sendiri. Dari arah belakang, samar-samar terdengar suara mesin ventilator dari lantai 3, padahal tadi ia sudah meninggalkan ruangan itu jauh di atas. Ruang operasi tertinggal. Rian kembali naik ke lantai 3 dengan senter yang nyaris kehabisan baterai. Ia ingin membuktikan bahwa mesin ventilator tadi hanya efek logam tua atau resonansi listrik statis. Apapun asal bukan, itu. Namun lorong yang tadi dilewatinya terasa berbeda. Dindingnya kini bersih, lampu-lampu menyala samar kekuningan, dan dari kejauhan terdengar suara perawat berbicara cepat-cepat dalam bahasa Belanda. Rian terpaku. Ia menutup mata, membuka lagi, dan rumah sakit kembali hancur, debu menari di udara. Halusinasi, pikirnya. Lalu ia melihat tulisan baru di papan arah. Ruang operasi utama. Padahal papan itu sebelumnya tak ada. Pintu ganda di ujung lorong terbuka sedikit. Dari celahnya mengalun suara logam beradu, seperti alat bedah jatuh ke lantai. Rian masuk, menyorot ruangan itu. Meja operasi di tengah ruangan masih dilapisi kain putih. Ia menarik kainnya. Di bawahnya ada boneka anatomi penuh darah kering. Tapi darah itu masih basah di ujung jarinya. Di dinding tergantung daftar pasien terakhir, tertulis satu nama dengan tinta merah. 305 pasien, Eradit. Nama itu terpotong, tapi huruf-huruf awalnya sama dengan Rian Aditya. Bercanda apa ini? Suaranya serak. Lampu gantung berayun pelan. Lalu terdengar suara napas berat dari balik tirai operasi. Tirai itu bergoyang perlahan, dan tangan pucat muncul dari bawahnya. Tangan manusia, kurus, dingin, menggenggam ujung jas Rian. Mas? Suara perempuan, lirih. Tolong nyalakan mesinnya lagi. Dia belum selesai bernapas. Rian mundur, terpeleset, senter jatuh. Ketika ia ambil lagi, ruangan itu sudah kosong. Di lantai hanya ada masker oksigen tua dengan embun hangat di dalamnya, seolah baru dipakai seseorang barusan. Catatan Suster Ratna. Rian menemukan ruang arsip di lantai 2. Semua map berdebu, tapi satu di antaranya bersih seolah baru diletakkan. Kasus 305 pasien tanpa nama. Ia membuka lembar pertama. Tulisan tangan halus. Pasien dirawat tanpa identitas. Kondisi koma akibat percobaan bunuh diri. Dokter meminta ventilator tetap menyala sampai tanda kehidupan hilang. Namun detak jantung pasien tak pernah benar-benar berhenti.
Di lembar terakhir tertulis tanggal yang membuat Rian membeku. 17 Mei 1998 Soester Ratne Minute Perawatan. Saya akan menemaninya sampai napas terakhir. Rian menatap tanggal di ponselnya, 17 Mei. Hari ini tepat tanggal yang sama, hanya terpaut 27 tahun. Udara mendadak menekan dadanya. Semua pintu arsip terbanting menutup satu-satu, bam, 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 sampai ruangan gelap total. Dan di balik gelap itu, terdengar napas perempuan. Lambat, panjang, seperti dari masker ventilator. Mas Hiang, kau sudah datang tepat waktu. Bab 6, kembali ke 305. Rian berlari menaiki tangga, tapi lorong-lorong rumah sakit kini berubah bentuk. Nomor kamar acak, setiap tikungan berakhir pada satu pintu yang sama, 305. Ia mencoba membuka pintu lain, semuanya terkunci. Hanya 305 yang terbuka pelan, seolah menunggunya. Di dalam, ruangan itu kini bersih dan terang. Perawat-perawat berlalu lalang dalam diam, wajahnya buram. Di tempat tidur tengah ruangan terbaring seseorang dengan wajah tertutup kain putih. Suster Ratna berdiri di sampingnya, mengenakan seragam putih bersih. Wajahnya sama seperti di foto tadi, tidak menua sedikit pun. Terima kasih sudah datang kembali, katanya lembut. Dia sudah menunggu. Ratna menarik kain putih itu. Di bawahnya terbaring Rian Devere. Kulitnya pucat, mata terpejam, dada naik turun perlahan mengikuti irama mesin ventilator. Rian terpaku. Ia menyentuh wajah di ranjang itu, dingin, padat. Ketika ia mundur, Suster Ratna menatapnya dengan mata hitam pekat. Kau pikir selama ini kau menulis kisah tentang kami? Tidak, Mas Rian, kau menulis kisah tentang dirimu sendiri. Tiba-tiba mesin di sampingnya berbunyi keras. Beep, beep, beep. Cahaya ruangan meledak putih. Rekaman terakhir. 2 minggu kemudian, tim pelestarian bangunan menemukan kamera dan ponsel di reruntuhan rumah sakit Sumber Kasih. Tak ada jasad, hanya bekas jejak kaki menuju lantai 3 lalu berhenti di depan ruang 305. Dalam ponsel Rian, ada satu rekaman berdurasi 3 jam. Sebagian besar hanya bunyi mesin ventilator berirama, tapi di menit terakhir terdengar suara napas pelan dan bisikan perempuan. Pasien stabil. Terima kasih, Mas Rian. Rekaman berakhir dengan bunyi pintu logam menutup pelan. Sejak hari itu, warga sekitar bersumpah setiap tanggal 17 Mei malam, dari arah rumah sakit yang telah ditutup rapat, terdengar dengungan mesin pernapasan yang lembut. Seperti seseorang yang masih berusaha bertahan hidup di antara dunia yang sudah lama berhenti bernapas. Tamat, tamat, dan tamat. Oke guys, jangan pernah lupa ya untuk subscribe, like, dan komen channel ini ya. Terima kasih semuanya, bye-bye.